Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Di kelompok satu mempunyai pertanyaan. Mereka minta penjelasan mengenai peran indeks harga yang dapat membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Dalam hal ini, pembelian barang dan jasa. Oke, silakan untuk sementara 2 pertanyaan. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya tadi, bagaimana peran indeks harga dalam pengembalian keputusan bisnis? Yaitu indeks harga dalam memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis dengan cara membantu pengusaha untuk memperkirakan perubahan harga dan permintaan di pasar serta mempengaruhi strategi harga dan produksi mereka. Oke, bagaimana kelompok 4? Setuju dengan pendapat dari kelompok 3? Oke, setuju. Terima kasih. Silakan berikutnya. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya itu adalah peran indeks harga dapat membantu konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi indeks harga dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dengan cara memberikan informasi tentang perubahan harga barang dan jasa di pasar, sehingga konsumen dapat memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan anggaran mereka. Jadi peran indeks harga dalam pengambilan keputusan pembelian itu dengan memberikan informasi harga di pasaran, supaya budget atau anggaran yang mereka miliki untuk membeli barang dan jasa itu bisa terjangkau. Bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Atau mau disanggah dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 3? Sudah sepakat? Oke, silakan. Kelompok berikutnya yang ingin presentasi. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 atau kelompok 4? Silakan, kelompok 2. Kelompok 2, oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Materi kami yaitu metode perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ada 2 metode perhitungan angka indeks, antara lain yaitu indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua adalah indeks harga agregatif tertimbang. Nah, indeks harga agregatif tertimbang terbagi atas 4 metode, yaitu metode Last-Payers, yang kedua metode Fast-Test, yang ketiga metode Lowis, dan keempat metode Eating-Fisher. Itulah materi kami. Oke, saya beri kesempatan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 3 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Oke, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen? Oke, bagaimana cara menghitung Indeks harga konsumen.
Oke, kelompok 1, silakan. Silakan. Kelompok 1 silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa perhitungan indeks harga dibutuhkan? Oke. Oke, silakan. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Oke. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu soalnya bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen. Cara perhitungan indeks harga konsumen adalah dengan cara membandingkan harga rata-rata suatu kelompok barang atau jasa pada waktu tertentu dan harga rata-rata yang sama pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100. Bagaimana? Kelompok 1 mau diulang boleh? Tidak Bu, sudah. Sudah lebih jelas. Silakan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa perhitungan indeks harga dibutuhkan? Perhitungan indeks harga dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu kenaikan harga yang berkaitan dengan harga dari berbagai komoditas di tengah masyarakat komoditas. Oke. Mau ditanggapi atau sudah jelas dengan jawaban tersebut? Sudah. Oke. Dengan jawaban yang diberikan nanti kita akan mengambil kesimpulan dari semua. Saya beri kesempatan untuk kelompok 4. Kelompok 1 nanti di belakangan. Biasanya kalau 1 selalu pertama, hari ini kita memberikan 1 itu di belakang. Silakan. Oke, silakan. 1. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dipakai untuk menentukan perubahan mengenai harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama dengan. 2. Jenis indeks harga. Ada 2 jenis indeks harga. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga tingkat produsen. Guna data dapat dimanfaatkan dalam proses sebagai indikator untuk menentukan. Sekarang suara tanah, saya Indeksi harga perdagangan pusat Badan Pusat BPS menjelaskan bahwa ini adalah harga indeksi yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau defisit dari komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Oke, silakan. Saya beri kesempatan untuk silakan kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 4. Ibu, Oke, dari kelompok mana, Nak? kelompok 2. Dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Jelaskan perbedaan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Oke, nanti sekali dijawab ditampung. Kemudian kelompok yang akan bertanya, kelompok 3, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan indeks harga.
Oke, jelaskan yang dimaksud dengan indeks harga. Oke, perbedaan indeks harga. Perbedaan indeks harga konsumen dan indeks harga itu jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Oke, silakan Nak. Perbedaan indeksi harga konsumen dan produsen adalah indeksi harga konsumen. Harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen terakhir, sedangkan indeksi harga produsen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah jelaskan perbedaan antara indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Bagaimana kelompok 2? Oh, diterima. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mengenai pengertian dari indeks harga. Silakan Armanto membacakan jawabannya atau memberikan jawaban mengenai indeks harga. Indeks harga adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung perubahan harga pada suatu kelompok barang atau jasa dalam waktu tertentu yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Oke, jadi indeks harga biasa dipergunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Sekarang, untuk kelompok terakhir yang akan presentasi itu adalah kelompok 1 dengan materi pengertian indeks harga dan jenis-jenis indeks harga. Jadi lebih menambah penguatan dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Silakan. Poin-poin pentingnya silakan dibacakan dari hasil pengamatan dari video pembelajaran dan PowerPoint yang ditampilkan. Silakan. Jadi indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Yang kedua yaitu jenis indeks harga. Pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Yang kedua, indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga yaitu indeks harga yang dapat diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Dipersilakan kelompok yang ingin bertanya. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4 dulu. Nih, diberi kesempatan kepada kelompok 4. Kelompok 4 orang yang paling gagah dalam kapasitas. Oke, silakan Nak. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebutkan jenis-jenis indeks harga yang kamu ketahui. Oke. Nah, pertanyaannya sangat gampang. Cuma menyebutkan jenis-jenis apa yang ditanyakan tujuan. Apa pertanyaannya kelompok 2? Silakan Mas. Terima kasih
yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya itu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga adalah permintaan dan penawaran di pasar, biaya produksi, fluktuasi dengan nilai tukar uang. Oke. Nah, kelompok berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu soalnya sebutkan jenis-jenis indeks harga yang kamu ketahui. Jenis-jenis indeks harga adalah indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga petani. Oke, selesai. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Anda dalam bentuk diskusi yang sudah Anda presentasikan di depan teman-teman. Oke, itu adalah hasil dari diskusi, jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, jadi nanti LKPD kelompoknya akan dikumpul, silakan tuliskan nama anggotanya di sana. Dan untuk bagaimana menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut, dari hasil analisis diskusi yang sudah kita lakukan, Ibu akan membagikan lembar kerja secara mandiri, yang akan Anda jawab satu persatu. Jadi ini masuk dalam nilai kognitif Anda. Ibu akan membagikannya. Jadi silakan. Jadi untuk LKPD diskusinya silakan tulis nama kelompok dan kelompok berapa baru dikumpulkan dari kesimpulan yang sudah Anda buat dari pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Dipahami? Oke. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anakku sekalian menjawab dengan acuan dari buku dan materi yang sudah dipaparkan melalui video pembelajaran dan PowerPoint. Oke? Silakan. Oke, silakan anak-anakku isi. Oke, ini. Oke, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, silakan. Tulis nama. Ini adalah lembar kerja mandiri. Lembar kerja mandiri, silakan. Oke, silakan. Ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa? Ya, silakan tulis nama, kerjakan, beri waktu. Oke, silakan. Berdasarkan dari buku pegangan Anda, kemudian dari menyimak materi yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan, silakan.
di materi tadi yang sudah Ibu bagikan, bisa dilihat, buka. Oke, silakan. Tahu ada yang mau ditanyakan bisa. Jadi dilihat untuk soal pada nomor 3 itu adalah menghitung besarnya indeks harga dengan metode agregatif sederhana dan agregatif tertimbang. Oke, masih ingat rumusnya? Masih ingat tadi sudah disampaikan agregatif sederhana dengan rumus indeks harga sama dengan sigma P itu adalah price harga, sig harga ke N per sigma P0 dikali dengan 100. Nah, itu untuk agregatif sederhana. Untuk agregatif tertimbang, kita menggunakan metode Laspeyres, yaitu indeks Laspeyres sama dengan sigma dalam kurung harga barang ke N dikali jumlah barang ada tahun sebelumnya dibagi dengan sigma P0 dikali P0 kemudian dikali dengan 100%. Oke, silakan. Kan ada yang mau bertanya? Kemudian berikutnya tadi erat kaitannya dengan peranan indeks harga di dalam perekonomian. Bagaimana kelompok 4 bisa dengan rumus yang ada? Oke, silakan. Ada di buku tak? Ada di buku paket. Di buku paket. Oke, silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Aktivitas kelompok 3. Kelompok 4.
halaman nomor 3. Ada rumusnya. Untuk mengingatkan kembali, Ibu menuliskan rumusnya. Rumusnya untuk harga negatif sederhana itu indeks harga sigma PN. PN itu adalah price atau harga barang PN. Kemudian sigma P0 itu adalah harga barang pada tahun sebelumnya. Dikalikan dengan 100%. Demikian pula dengan indeks harga Las Peres. Indeks harga Las Peres itu PN itu adalah harga pada tahun berjalan yang dihitung indeksnya. Kemudian P0 itu harga pada tahun dasar. Kemudian Q0 itu kuantitas atau jumlah pada tahun dasar. Oke, sudah jelas? Oke, silakan dijawab LKPD-nya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan selesaikan. Kemudian kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Kemudian kita akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai dikumpulkan, baru kita akan menarik kesimpulan dan memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, salah satu peranan indeks harga dalam perekonomian itu adalah dipergunakan untuk pedoman bagi pembelian jenis barang. Maksudnya adalah barang yang dibeli apakah dapat untuk dibandingkan dengan harga eceran atau grosiran supaya dapat diukur efisiensi dalam pembelian suatu barang yang bersangkutan. Itu adalah simpulan dari materi yang sudah kita diskusikan. Ini Ibu kumpulkan dari hasil diskusi kalian. Oke. Hari ini, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya sedikit bagaimana kesan Anda? Bagaimana kesan Anda dalam mempelajari materi indeks harga ini? Bagaimana kesannya? Apakah Anda senang atau Anda lagi tidak happy atau seperti apa? Silakan. Atau adakah hambatan di dalam mempelajari indeks harga ini? Dengan melihat paparan materi yang sudah kita lihat melalui video pembelajaran dan PowerPoint. Silakan, ada hambatan? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai inflasi. Masih erat kaitannya dengan indeks harga. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.